Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi pada mata kuliah akuntansi perbankan dan lembaga keuangan dengan dosen pengampu Ibu Nyoman Trisna Herawati, SE AKMPD. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, Nyoman Rita Pratnyawati dengan NIM 1917051080. Yang kedua ada Kadek Mariati dengan NIM 1917051101. Yang ketiga ada Kadek Indah Damayanti dengan NIM 1917051075. Dan yang terakhir ada Putu Jesta Hitawasana dengan NIM 1917051097. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai akuntansi clearing. Adapun sebuah pembahasan dari materi ini yaitu yang pertama ada pengertian dan sistem clearing, yang kedua ada peserta, warkat dan dokumen clearing, yang ketiga ada jadwal clearing lokal dan pengalihan hasil clearing, yang keempat ada sistem clearing nasional Bank Indonesia atau SKNBI, yang keenam ada sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BI RTGS, yang ke-6 ada karakteristik sistem BI RTGS, yang ketujuh ada sistem clearing warkat luar wilayah, dan yang terakhir ada clearing elektronik dan otomatis. Baik, langsung saja saya akan membahas materi yang pertama mengenai pengertian dan sistem clearing. Clearing merupakan sarana atau cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Yang kedua, clearing merupakan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank baik atas nama bank ataupun nasabah hasil perhitungan diselesaikan dalam waktu tertentu. Yang ketiga, clearing merupakan suatu tata cara penagihan surat-surat berharga atau warkat terhadap bank peserta clearing lainnya dalam satu wilayah clearing yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Baik, materi selanjutnya yaitu sistem clearing. Pada sistem clearing ini dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama sistem manual. Pada sistem manual, penyelenggaraan clearing lokal dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan biliet saldo clearing, dan pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh peserta. Yang kedua ada sistem semi-otomatis. Pada sistem semi-otomatis ini, penyelenggaraan perhitungan dan pembuatan biliet saldo clearing dilakukan secara otomatis, namun pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh peserta. Yang ketiga ada sistem otomatis. Sistem penyelenggaraan clearing lokal pada pelaksanaan perhitungan, pembuatan biliet saldo clearing dan pemilihan warkat dilakukan secara otomatis oleh setiap peserta. Yang terakhir ada sistem elektronik. Pada sistem elektronik ini, penyelenggaraan clearing lokal dilakukan secara elektronik, yang dimana perhitungan dan pembuatan biliet saldo clearing didasarkan pada data keuangan elektronik, yang kemudian disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk diteruskan kepada peserta penerima. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Indah Damayanti dengan NIM 1917051075. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai peserta, warkat, dan dokumen clearing. Yang pertama yaitu peserta clearing. Di peserta clearing adalah bank atau Bank Indonesia yang terdaftar pada penyelenggara untuk mengikuti clearing. Di mana peserta clearing ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu peserta langsung dan peserta tidak langsung. Peserta langsung adalah peserta yang ikut serta dalam pelaksanaan clearing secara langsung dengan menggunakan identitasnya sendiri. Sedangkan peserta tidak langsung adalah peserta yang turut serta dalam pelaksanaan clearing melalui atau menggunakan nama dari peserta langsung yang menjadi induknya yang merupakan bank yang sama. Selanjutnya adalah warkat, di mana warkat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk untung rekening nasabah atau bank melalui clearing. Adapun warkat yang diperhitungkan adalah cek, biliet giro, wesel bank untuk transfer, surat bukti penerimaan transfer, nota debit, dan nota kredit. Yang selanjutnya yaitu dokumen clearing, di mana dokumen clearing ini
merupakan dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing di tempat penyelenggara. Adapun dokumen yang digunakan yaitu daftar warkat clearing, penyerahan atau pengembalian. Selanjutnya adalah jadwal clearing lokal dan pelimpahan hasil clearing. Jadi jadwal penyelenggaraan clearing manual serta jadwal pelimpahan hasil clearing ini ditetapkan oleh penyelenggara dengan persetujuan Bank Indonesia yang mewilayahi. Jadwal clearing lokal yang ditetapkan merupakan rentang waktu bagi hasil peserta diperkenankan untuk hadir dan mendistribusikan warkat pada proses penyelenggaraan clearing, penyerahan, atau pengembalian. Berikut ini merupakan contoh dari jadwal penyelenggaraan clearing di mana penyerahan ditetapkan pukul 10.30 atau 11.00 dan pengembalian ditetapkan pada pukul 13.00 atau 13.30. Jadi sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 7 mengenai Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI. SKNBI merupakan sistem clearing Bank Indonesia yang meliputi clearing debit dan clearing kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Penyelenggara SKNBI. Yang pertama, penyelenggara clearing nasional atau PKN, yaitu unit kantor kerja di Kantor Pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional. Yang kedua, penyelenggara clearing lokal atau PKL, yaitu unit kerja di Bank Indonesia dan bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah clearing tertentu. Sistem dalam penyelenggaraan SKNBI. Yang pertama adalah clearing debit, meliputi kegiatan clearing penyerahan dan pengembalian digunakan untuk transfer debit antar bank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debit seperti cek, bilet giro, nota debit, dan yang lainnya. Dilakukan secara lokal di setiap wilayah clearing oleh PKL dan dihitung berdasarkan DKI debit yang dikirim oleh bank peserta. Hasil perhitungan dikirim ke sistem sentral clearing untuk diperhitungkan secara nasional oleh PKN. Yang kedua, clearing kredit digunakan untuk transfer kredit antar bank tanpa disertai penyampaian fisik warkat. Dilakukan secara nasional oleh PKN dan dihitung oleh PKN atas dasar DKI kredit yang dikirim bank peserta. Batasan nominal. Yang pertama, transfer kredit antar bank yang dikliringkan dalam clearing kredit adalah di bawah 100 juta. Yang kedua, nilai nominal warkat debit tidak dibatasi kecuali untuk warkat debit yang berupa nota debit, yaitu setinggi-tingginya 10 juta per nota debit. Pembatasan nilai nota pada nota debit tidak berlaku apabila nota debit diterbitkan oleh Bank Indonesia dan ditujukan kepada bank atau nasabah bank. Materi selanjutnya, Sistem Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement. Pengertian BIRTGS. Sistem BIRTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan per transaksi dan bersifat real-time, di mana rekening peserta dapat didebit atau dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran. Tujuan BIRTGS yang pertama, menyediakan sarana transfer dana antar bank peserta lebih cepat, efisien, andal, dan aman. Yang kedua, kepastian settlement dapat diperoleh lebih cepat. Yang ketiga, menyediakan informasi rekening peserta secara real-time dan menyeluruh. Yang keempat, meningkatkan disiplin dan profesionalisme peserta dalam mengelola likuiditas. Dan yang terakhir, mengurangi risiko-risiko settlement. Batasan nominal. Yang pertama, transfer kredit antar bank yang dapat dikliringkan dalam clearing kredit adalah di bawah 100 juta. Yang kedua, nilai nominal warkat debit tidak dibatasi kecuali untuk warkat debit yang berupa nota debit, yaitu setinggi-tingginya 10 juta per nota debit.
Pembatasan nilai nominal pada nota debit tidak berlaku apabila nota debit diterbitkan oleh Bank Indonesia dan ditunjukkan kepada bank atau nasabah bank. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Josna Tausana, NIM 1917051097. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai karakteristik sistem BI RTGS. Yang pertama yaitu ada V-shape structure, di mana di dalam transaksi ini seluruh informasi yang terkandung di dalam suatu transaksi akan dikirimkan oleh peserta pengirim kepada RTGS Central Computer atau RCC. Kemudian akan diteruskan kepada peserta penerima apabila transfer sudah disetel oleh Bank Indonesia. Kemudian ada peserta BI RTGS. Yang pertama dengan status aktif, aktivitasnya yaitu yang pertama dapat mengirim transfer keluar, dapat menerima transfer masuk, dan dapat melakukan seluruh fungsi lainnya dalam RTGS terminal. Yang kedua, ada ditangguhkan atau suspend. Aktivitasnya yang pertama, dapat menerima transfer masuk. Yang kedua, dapat melakukan seluruh fungsi lainnya dalam RTGS terminal. Dan yang ketiga, tidak dapat mengirim transfer keluar. Kemudian penyebabnya, yang pertama, rekening saldo negatif sampai dengan cut-off time. Yang kedua, permintaan tertulis dari instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap peserta. Kemudian yang ketiga, ada dibekukan atau freeze. Aktivitasnya, tidak dapat mengirim transfer keluar, tidak dapat menerima transfer masuk, dan dapat melakukan fasilitas inquiry. Penyebabnya adalah permintaan tertulis dari pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap peserta. Kemudian selanjutnya ada ditutup atau close. Aktivitasnya, seluruh transaksi yang ditunjukkan kepada peserta akan ditolak oleh RCC. Kemudian transaksi dalam sistem antrean akan dibatalkan secara otomatis. Penyebabnya, yang pertama yaitu permintaan tertulis dari pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap peserta. Kemudian yang kedua, keputusan merger, akuisisi, konsolidasi atau pencabutan izin usaha bank. Kemudian selanjutnya ada sistem clearing warkat luar wilayah. Perkembangan teknologi saat ini telah memungkinkan beberapa bank untuk melakukan verifikasi secara online terhadap cek atau BG luar kota. Clearing warkat luar wilayah adalah penyelenggaraan clearing atas cek dan BG yang diterbitkan oleh kantor bank yang bukan bank peserta di wilayah clearing, di mana cek dan BG tersebut dikliringkan. Penerapan clearing warkat luar wilayah akan memberikan manfaat berupa efisiensi dalam penyelesaian pembayaran cek atau BG luar kota, baik efisiensi waktu maupun biaya. Adapun sebabnya yaitu yang pertama, efektivitas dana cek atau BG sesuai dengan jadwal clearing lokal di mana warkat dikliringkan. Yang kedua, biaya proses oleh Bank Indonesia sama dengan warkat lokal lainnya, yaitu tidak ada biaya tambahan oleh Bank Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas pembayaran giral antar daerah. Kemudian selanjutnya ada clearing elektronik dan otomatis. Dalam clearing elektronik dan otomatis harus didukung oleh yang pertama, sistem pusat komputer clearing elektronik, yang kedua, terminal peserta clearing, dan yang ketiga, jaringan komunikasi data. Baik, hanya sekian yang kelompok kami dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, kami mohon maaf. Untuk menutup, kami ucapkan terima kasih.